Di sini saya Kasmitasari akan melakukan praktik ngajar pada siklus 2 pada mata kuliah PKP dengan menggunakan media pembelajaran Smartboard. Media pembelajaran Smartboard di sini terdapat materi pembelajaran serta LKPD yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sehat ya semuanya ya? Ya. Oke, baik. Kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Silakan disiapkan kelasnya. Bersiap dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ada semua? Wahyu kemarin tak masuk ya? Iya, Bu. Mana kemarin Wahyu? Ini anak-anak itu semuanya masuk ya, alhamdulillah. Yang kemarin sakit juga udah sehat ya, alhamdulillah. Sehingga teman-temannya bisa kembali belajar bersama dengan kita. Ya, baik, mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita, masih ingat kan? Ayo, yang pertama apa? Tidak boleh ribut ketika belajar. Yang kedua, kelasnya harus bersih. Alhamdulillah nih, kelasnya hari ini udah bersih, nggak ada sampah. Kemudian, kalau itu cuma boleh berapa kali? 2 kali. Ya, jadi kalau mau buang air cukup 2 kali saja. Ya, lagi ini kan cuaca mendung kan? Nah, biasanya suka buang air kecil. Iya. Nah, jadi untuk anak-anak ibu semuanya, belajarnya harus tetap semangat. Ikuti pembelajaran hari ini dengan lebih semangat, ya. Supaya apa? Supaya kalian mudah memahami materi yang akan ibu sampaikan. Paham? Paham. Nah, ibu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang Pancasila. Ya, bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan. Ya, hari ini sama materinya dengan minggu kemarin. Hari ini kita akan memperbaiki pembelajaran dari minggu lalu. Kenapa? Karena ketika ibu mengoreksi hasil kerja kalian, ternyata masih ada yang belum maksimal mengerjakan tugas. Ya, masih bingung membedakan penerapan sila kedua dengan sila keempat. Kenapa? Karena di situ hampir sama. Di sila kedua tentang adil. Yang kelima akan duduknya berkelompok. Kelompoknya ibu ganti kan kemarin kan? Nah, kita rolling orangnya. Nah, sekarang silakan duduk berkelompok. Ya. Ya. Nah, sekarang sudah berdasarkan kelompok yang
ya, kita harus mampu memiliki sopan santun kepada orang lain, baik kepada orang yang lebih tua dengan kita maupun dengan orang yang lebih muda dari kita. Kita tetap harus memiliki. Kemudian yang ketiga, bunyinya apa? Maknanya bahwa kita sebagai warga negara Indonesia ini harus bersatu di dalam mencapai tujuan. Kalau yang keempat, bunyinya nah, kita harus cari suara terbanyak. Oh, ternyata suara terbanyak ini yang si A. Berarti si A lah yang pertama sebagai ketua sebagai musyawarah. Boleh menunjuk itu aja. Paham sampai sini? Oke, yang terakhir. Sila kelima bunyinya. Tentang adil. Makna dari sila kelima ini meminta kita supaya kita bisa bersifat adil kepada semua orang dengan siapapun. Ya, kita tidak boleh memilih teman. Jadi semuanya harus bersifat adil dalam segala hal. Oke, sampai di sini paham? Paham. Sila pertama tadi gimana penerapannya? Harus percaya dengan Tuhan dan menghargai agama orang lain. Yang kedua ini harus adil dan beradab. Yang ketiga harus bersatu untuk mencapai sebuah tujuan. Yang keempat harus bermusyawarah. Yang terakhir harus adil kepada semua orang. Hari ini Ibu akan memberikan tugas lagi, tapi tugasnya ini lebih jelas. Nah, jadi nanti kalian lebih bisa memahami yang mana yang masuk penerapan dari sila 1, sila 2, 3 sampai yang ke-4 dan ke-5. Nah, kan? Oke, sekarang dibaca dulu ya. Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ya, sudah diperhatikan? Nah, kalau kemarin kan Ibu minta kalian pilih, pilihannya banyak ya. Satu sila itu ada 5 pilihannya. Nah, ternyata banyak yang bingung membedakan antara sila 2 dengan yang kelima. Nah, sekarang Ibu kasih tugasnya menjodohkan, memasangkan. Nah, kita lihat di kotak di papan gelapnya. Sudah dibagikan LKPD-nya. Nah, sekarang cara pemakaiannya coba hadir di depan. Nah, petunjuknya tarik garis atau membuka sila Pancasila di kolom A dengan pernyataan yang ada di kolom B. Sama dengan kita menjodohkan atau memasangkan. Contoh misalnya sila ke-1, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih tua di kendaraan umum. Ini masuk sila 1 apa enggak? Iya, Bu. Kalau iya, garis ke sini tadi buat panah ke sini, ya. Tapi kalau enggak, kalau misalnya enggak, cari lagi jawaban yang betul. Oh, ada garis. Nah, kalau misalnya di sini betul, nah buat garis. Nah, menjodohkan, paham kan? Nah, silakan dikerjakan. Paham? Lihat sekarang gini. Ini kan sila 1. Ini. Nah, sila 1. Tadi pemahamannya gimana? Harus percaya kepada Tuhan dan menghargai. Nah, kalau itu buat sudah tadi kan? Nanti udah itu silakan lagi. Sampai nomor 1.
kelompok 1, Ibu harapkan silakan diperhatikan temannya. Oke. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengarkan ya. Sila ke-1, ikut menjaga kebersihan dan ketenangan tempat ibadah. Sila kedua, menghormati hak teman untuk berbicara atau mendapat giliran. Sila ketiga, menggunakan produk buatan Indonesia sebagai bentuk dukungan. Sila keempat, bermusyawarah bersama teman untuk mengambil keputusan dalam kelompok. Sila kelima, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih tua di kendaraan umum. Oke, beri tepuk tangan temannya. Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, ini punya kelompok 1. Ya. Sila ke-1 penerapannya yaitu ikut menjaga kebersihan dan ketenangan tempat ibadah. Betul? Betul ya, karena tentang agama. Yang kedua, sila kedua jawabannya menghormati hak teman untuk berbicara atau mendapat giliran. Masuk nggak sila kedua? Betul. Kenapa? Karena kita tidak memotong orang lain ketika berbicara. Nah, baik ya. Karena semuanya sudah mengerjakan tugas kelompoknya, berarti udah paham ya bisa membedakan antara penerapan sila 1 sampai 5. Sudah paham? Sudah paham? Iya, kalau udah paham, Ibu kasih tugas individu. Ya. Buatkan contoh penerapan dari sila 1 sampai 5 di dalam tugas. Ya, tadi kan kelompok ya. Nah, sekarang masing-masing. Ya. Bagi dan Yo, masing-masing. Buat nama kalian ya. Buatkan sila 1. Sehari-hari apa? Udah siap semuanya? Sudah. Oke, kalau udah siap boleh kumpulkan ke depan. Nah, pintar saya, ada bisa membedakan sila 1, sila 2, sila 3. Oke. Nah, karena semuanya udah mantap tugasnya ke depan, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan? Senang belajar dengan media smartbox? Oke, baik. Kalau kalian udah memahami materinya, coba satu orang silakan simpulkan ke depan. Nah, Yuk coba simpulkan bagaimana penerapan dari sila 1 sampai 5 di dalam kehidupan sehari-hari. Sila 1, kita harus menghargai dan saling menghormati. Oke, agama. Selain agama. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap kita di mana? Harus adil Dan beradab. Oke, yang ketiga, kita harus bersikap apa? Bersama dengan kita nyimpulkan, silakan duduk. Yang lain ada yang bisa nyimpulkan? Oke, silakan maju ke depan. Ayo, kita simpulkan. Baca. Kita bersatu untuk mencapai tujuan. Lanjut, yang keempat. Harus bermusyawarah. Bermusyawarah. Yang terakhir, Adil.
Semua? Semua orang. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Oke, silakan duduk. Nah, tadi itulah simpulan dari teman kalian. Sekarang kita simpulkan bersama. Jadi, yang harus kalian ingat, kalau sila 1 itu kita harus percaya kepada Tuhan, harus menghargai agama orang lain. Yang kedua, sila kedua maknanya kita itu harus beradab, harus sopan santun. Kalau yang ketiga, kita harus bersatu untuk mencapai. Yang keempat, kita harus bermusyawarah. Yang terakhir, kita harus bersikap adil. Bisa membedakan? Oke, sampai di sini ada yang menanyakan? Sudah paham? Oke, baik. Kalau udah paham, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan dibaca. Nanti buku paketnya halaman 31. Ya. Oke. Baik. Kalau nggak ada lagi, kita tutup pembelajaran kita pada hari